kesepakatan awal ini yang terbaik adalah jika klien ini memutuskan untuk menyelesaikan masalah yang dia anggap prioritas, ya, meskipun itu bukan prioritas teratas menurut Paxos, ya. Jadi pada dasarnya yang terbaik adalah itu, ya, ketika prioritas itu adalah ditentukan oleh klien, ya. Dia ingin masalah itu yang diselesaikan lebih dulu. Nah, tetapi Paxos sesungguhnya bisa mereview ulang, ya, ketika misalkan prioritas nomor 2 yang ditentukan oleh klien justru menurut Paxos itu penting dan bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi Paxos bisa mendiskusikan agar bisa dissolving juga prioritas yang kedua ini dalam waktu bersamaan, gitu, ya. Jadi tidak menunggu. Kadang-kadang kan urutan itu memang berdasarkan mana yang paling penting menurut kliennya, tapi kita bisa cek satu persatu, ya, Paxos. Kalau ada di urutan kedua atau ketiga itu penting dan bisa diselesaikan dengan cepat, nah itu bisa kita negosiasikan kepada klien bahwa ini juga bisa dilakukan segera, gitu, ya. Contohnya ada di sini, ya, bisa dibaca tentang ya, seorang perempuan, ya, yang punya masalah, ya, dan ada 3 prioritas yang ditentukan, tetapi Paxos menilai bahwa prioritas nomor 2 itu lebih bukan lebih penting, ya, penting banget, gitu, ya, dan bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi bisa dibuat kesepakatan. Itu juga bisa dilakukan, ya. Baik, step yang ketiga dalam planning adalah menerjemahkan permasalahan menjadi kebutuhan. Jadi bahasa masalah jadi bahasa kebutuhan, ya. Ya, jadi yang dinamakan problems tentu saja meliputi adanya kekurangan sumber dan ada gap lah, ya, antara apa yang diinginkan, ya, dengan yang kenyataannya, ya. Nah, kalau kebutuhan ini ada 3 kategorinya, ya. Ada 3 kategori kebutuhan. Yang pertama terkait dengan survival, ya, keberlangsungan hidup seperti makanan, air, dan tempat tinggal, ya, sandang, pangan, papan, ya. Yang kedua terkait dengan rasa kesejahteraan, ya, rasa nyaman, sehat, kemudian perasaan bahagia, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah perasaan ketercapaian hidup, ya, dalam hidup, seperti mempunyai pekerjaan yang memuaskan, yang kita merasa dihargai,
merasa diapresiasi dan mempunyai relasi ya dengan seseorang yang mencintai, ya, perasaan dicintai seperti itu. Nah, itu kebutuhan. Jadi masalah, kebutuhan, dan tujuan ini semuanya berkaitan, ya. Tujuan ya ingin diraih dalam rangka memenuhi kebutuhan yang menyebabkan masalah, ya. Artinya masalah itu ada kan karena kebutuhan tidak terpenuhi, ya. Maka oleh karena itu tujuan dari planning adalah untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri sehingga tidak terjadi masalah. Baik, yang keempat adalah mengevaluasi level intervensi, menyeleksi strategi, ya. Bersama-sama klien, Pexos mengidentifikasi sekian banyak beragam strategi untuk meraih tujuan, ya. Dengan kata lain, strategi adalah rute yang Anda tempuh, ya, bersama klien yang akan mengantarkan Anda memenuhi kebutuhan klien, ya. Ya, Anda bisa membangun strategi dengan mengikuti 4 atau 5 tahap ini, ya, 5 hal. Pertama, fokus pada kebutuhan pertama yang Anda dan klien tetapkan, ya. Kemudian review kebutuhan dan pertimbangkan strategi alternatif mikro, meso, dan makro untuk mencapai solusi. Yang keempat, tekankan kekuatan klien, ya, ketika membangun strategi. Yang keempat, evaluasi pro dan kontra di setiap strategi yang telah dipertimbangkan. Yang kelima, pilih dan tempuhlah strategi itu yang nampak paling efisien dan paling efektif, ya. Oke, di sini ada contoh. Ini contoh mengidentifikasi problem menjadi kebutuhan. Ini identify problem. Soalnya ini adalah contoh problem-problem yang telah teridentifikasi. Yang ini adalah kebutuhan terkait problem yang telah diidentifikasi. Contohnya di sini, ini masih yang step ketiga tadi, ya. Maaf ya, tadi terlewat. Step yang ketiga adalah translate problems into needs, ya. Di sini problemnya adalah kecanduan alkohol, ya. Kemudian kebutuhannya apa? Di sini bisa dibaca satu persatu, ya. Child abuse ini problemnya, kemudian related needs-nya stop abuse, emotional control, child management techniques, dan sebagainya. Ini bisa dilihat, ya. Oke, bagaimana mengakses kekuatan klien? Ya, di box highlight ini dijelaskan, ya, bagaimana atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat klien menyadari kekuatannya. Ya, bisa dilihat di sini ada 9 hal, 8, ya. 9 yang lainnya. Ini adalah contohnya, ya, untuk memancing kesadaran klien